Halo teman-teman, selamat datang di Posita Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kalian mungkin sering melihat logo huruf A berbentuk tapal kuda yang menempel pada barang-barang bermerek yang turut memberikan kontribusi untuk dunia fashion saat ini. Merek itu adalah Aigner, rumah fashion yang memproduksi barang mewah seperti tas, koper, dompet, jam tangan, dan aksesoris lainnya dengan bahan baku kulit berkualitas. Namun, tahukah kalian bagaimana bisnis ini dimulai? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Aigner, salah satu perusahaan fashion terkemuka di dunia. Merek Aigner diambil dari nama pendirinya, yaitu Ettin Aigner. Ettin Aigner lahir dari keluarga Yahudi di Hungaria pada tahun 1904 dan dibesarkan di Budapest. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Pada tahun 1950, Aigner pindah ke New York mengikuti saudara-saudaranya dan mulai membuat barang-barang kulit dengan namanya sendiri. Ini menjadi awal kelahiran merek Ettin Aigner. Sebagai logo, ia mengadopsi versi bergaya dari monogramnya huruf A dalam bentuk tapal kuda. Aigner mulai menjual desainnya ke produsen lokal di Amerika dengan membuat barang-barang handmade berkelas dengan selera tinggi. Namun, idealisme Aigner bertentangan dengan industri fashion di New York saat itu, yang lebih mengedepankan barang-barang murah yang diproduksi secara massal. Akibatnya, Aigner memutuskan untuk mendirikan bisnisnya sendiri di kamar tidurnya. Ia membuat ikat pinggang dengan satu warna, yaitu merah anggur, karena itu adalah satu-satunya bahan yang mampu ia beli. Ikat pinggang buatannya diterima dengan baik dan dengan cepat dikenal orang. Merek ini menjadi barang terkemuka di berbagai toko di Amerika. Ketika situasi keuangannya mulai membaik, Aigner memperluas variasi warna lain ke sejumlah produknya. Kualitas barang-barang yang diproduksi membuat ia mendapat julukan sebagai pria dengan tangan emas. Setelah lebih dari 1 dekade perkembangannya di Amerika, merek Ettin Aigner akhirnya kembali ke Eropa berkat seorang pengusaha tekstil Jerman bernama Heiner Hareng. Kala itu di sebuah peragaan busana di Kanada, produk Aigner menarik perhatiannya. Ia tertarik untuk mengajak Aigner bekerja sama untuk memproduksi dan menjual merek Aigner di Eropa. Negosiasi itu pun berhasil dan lahirlah Ettin Aigner Jerman yang didirikan pada tahun 1965 yang berpusat di Munich. Aigner Jerman ini berbeda dengan Aigner yang ada di Amerika. Meskipun keduanya menggunakan nama yang sama, Aigner Jerman berkiblat pada keindahan dan kemewahan produk-produk Italia, sementara Aigner Amerika masih dengan tradisi yang sama. Pada tahun 1972, anak perusahaan Ettin Aigner Italia didirikan. Perusahaan ini bertanggung jawab atas produksi semua barang kulit dan rangkaian produk diperluas hingga mencakup koper dan sepatu. Lalu setahun kemudian sistem waralaba dimulai, memungkinkan merek Aigner go internasional. Hingga akhir tahun 1980-an, Aigner telah memperkenalkan berbagai produk seperti sial dan dasi di tahun 1974, kosmetik di tahun 1975, dan meluncurkan koleksi busana di tahun 1978. Pada awal tahun 1980-an, Raubel bersaudara yaitu Wolfgang dan Reinhard Raubel melalui perusahaan mereka Lona Industri membeli saham Aigner Jerman milik Heiner Hareng. Pembelian itu berlangsung dengan 2 tahap, di mana tahap pertama pada tahun 1981, lalu tahap kedua di tahun 1983 dengan jumlah saham lebih dari 60%, menjadikan Raubel bersaudara sebagai pemilik saham mayoritas Aigner Jerman. Mereka kemudian membawa perusahaan itu go public pada tahun 1983. Hanya berselang 6 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1989, kontrol perusahaan berpindah ke tangan baru setelah Lona Industri milik Raubel bersaudara diambil alih oleh Avi Brand melalui perusahaan VVB Vermögenstrotthen dengan total kepemilikan sebesar 85% saham dan meningkatkannya menjadi hampir 95% di tahun 2004. Dengan kepemilikan saham hampir 100%, Avi Brand menarik Aigner dari bursa saham melalui tawaran kompensasi kepada pemegang saham lainnya. Pada November tahun 2000, Ettin Aigner yang asli pendiri merek bergengsi tersebut akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di New York pada usia 95 tahun. Selama beberapa dekade terakhir, ia tidak terlibat dalam mengurusi perkembangan Aigner baik di Amerika maupun Eropa. Pada akhirnya merek yang diciptakannya terus berkembang hingga hari ini dengan kepemilikan yang berubah-ubah dari tahun ke tahun.
Aigner hari ini telah menjadi merek dagang yang populer dan mendunia. Meskipun awalnya berdiri di Amerika sebagai perusahaan pembuat ikat pinggang, namun Aigner kini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan industri fashion dunia yang memproduksi berbagai aksesoris mewah seperti tas, sepatu, busana, jam tangan, dan aksesoris lainnya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, and subscribe. Nyalain juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!